dan jamaah ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang mencintai, wabil khusus teman-teman Mumuy yang baru apa tadi wisuda hatam Quran, yang dari SD, yang dari PAUD. Mumuy ucapkan selamat dan sukses. Yang hari ini khatam Quran, yang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah selesai khatam Al-Quran, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan antum jadikan anak-anak yang soleh-solehah, amin ya robbal. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita duduk bersama, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita tergolong orang-orang yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang di belakang sana kelihatan gak bu? Kesalahannya duduk di belakang. Dan sana kelihatan gak bu? Alhamdulillah, walaupun cuma bacinya doang ya bu. Ya Allah, ini panitia salah ngundang nih. Iya, yang diundang yang gede. Oh ini fotonya gede. Ini giliran datang. Ya Allah ya bu, mohon maaf kalau yang di belakang gak kelihatan. Jangan salahin Mumuy, salahkan panitia, panggungnya kurang tinggi. Para yai, para alim, mohon maaf sebelumnya. Izin, mohon maaf kalau Mumuy kurang tata krama, kurang sopan. Ini di sini banyak sesepuh, tokoh ulama. Seharusnya beliau-beliau inilah yang memberikan arahan ilmu untuk kita semua. Tapi mohon maaf, hari ini beliau malah dengerin anak kecil ngomong. Jadi mohon maaf Pak Yai, mohon doa berkah ilmunya. Ya. Dan mohon maaf kalau kurang sopan, ini Mbak Yai berdiri di bawah, Mumuy berdiri di atas sendirian lagi. Dan mohon maaf kalau penyampaian Mumuy nanti banyak khilaf, banyak kurangnya, mohon arahan dari ulama, dari para yai semuanya. Dan mohon maaf juga sama jamaah, kalau nanti ada yang kurang enak didengar, kurang pas di hati, Nukunya anak kecil ngomongnya nggak enak, mohon maaf, namanya juga anak kecil. Jangan marah sama Mumuy, marahnya sama panitia yang undang. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun keadaan saat ini tidak memungkinkan, tetapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat para panitia untuk syiar dakwah agama Islam, untuk senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini hampir 1 tahun majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu vakum dengan kajian-kajian ilmu. Maka bukan kita menentang pemerintah, bukan kita menentang hukum,
majelis-majelis ilmu. Mumui mau tanya, sudah berapa bulan kita nggak ngaji? 1 tahun, na'udzubillahimin. Sedangkan kata ulama selama 40 hari, kalau kita jarang hadir, selama 40 hari kita tidak hadir di majelis ilmu, itu akan membungkukkan hati kita, akan mematikan hati kita, na'udzubillahimin. Sedangkan orang Kalidadi 1 tahun gak ngaji, bagaimana bekuknya? Masya Allah. Maka kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan wabah yang terjadi saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita ngaji, berkah kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita doa bareng-bareng. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng Allahumma wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala dalam dunia, kata Nabi, wahai para sahabat, tahukah kalian taman-taman surga Allah di alam dunia? Maka kata sahabat, gimana ya Rasulullah taman-taman surga di alam dunia? Kata Nabi, itulah di tempat majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis sholat. Ibu bapak, pengajian ini taman surga. Mudah-mudahan yang datang ke sini ahli-ahli surga. Amin. Ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang solehah, istri-istri yang solehah, bidadari surganya Allah. Amin. Bu, pada hakikatnya saat ini Umi lagi ngadepin bidadari. Bidadari dunianya, di alam dunia ya ibu-ibu. Ibu, manusia yang mulia, manusia yang hebat, manusia yang agung di hadapan Allah. Seorang manusia yang begitu mulia di hadapan Allah, sehingganya para bidadari di surganya Allah iri sama perempuan-perempuan yang ada di alam dunia ketika seorang istri ialah istri yang solehah, istri yang berbakti kepada suami. Amin. Amin ya rabbal. Ya Allah, mukanya putih-putih semua. Udah kan ya, tapi kamu yakin yang cantik bukan cuma di luar tapi di dalamnya juga cantik, hatinya juga cantik. Amin. Sebab pertama Mui datang sampai Mui naik panggung, ibu gak pernah cemberut, senyum terus melihatin Mui. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain kita hadir di taman surga ini ialah untuk mengagungkan, ialah untuk mengingat-ingat dan memperingati sebagaimana perjalanan manusia mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat. Makanya panitia suka nulis di sini ada yang namanya peringatan, ada yang namanya peringatan, ada yang namanya memperingati, ada yang diingati. Ya Bu, Pak, peringatan, memperingati, ada yang diingat-ingat, ada yang mengingatkan, dan ada yang diperingati. Di sini kita hadir, ada yang diingat. Apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat-ingat ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengingati, siapa yang mengingatkan
ini. Tapi tetap harus diingetin terus. Bener nggak Pak Yai? Kenapa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu sering melakukan khilaf, salah. Maka harus diingetin terus. Kayak anak kecil, diingetin terus. Kalau mau makan diingetin, kalau mau tidur diingetin, ya Pak. Maka kita pun hari ini mengingat dan diingatkan oleh panitia salah satu sejarah yang begitu luar biasa, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, beliau bawa oleh-olehnya bukan baju yang bagus. Ketika bertemu dengan Allah, pertemuan Nabi dengan Allah itu secara zahir batin, bukan melalui mimpi. Makanya kata ulama, peringatan Isra Mi'raj ini tidak bisa dihadapi dengan akal, tapi diimani dengan hati yang begitu kukuh, yang begitu kuat. Begitu kita mendengar sejarah peringatan Isra Mi'raj, jangan dimasukkan dengan akal. Akal kita nggak bakal sanggup, Bu. Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sepertiga malam. Bu, Bu. Kalau sekarang ada pesawat, kalau sekarang Pak ada kapal laut, ada ojek online, ada mobil, ada Grab online, enak. Ke Jakarta paling cuma sebentar pakai pesawat. Di zaman Nabi pakai onta. Makanya orang-orang jahiliyah dulu nggak percaya Nabi Isra Mi'raj, waktunya cuma sepertiga malam. Mungkin kata orang-orang yang nggak beriman sama Nabi, nggak beriman sama Allah, mungkin Nabi Isra Mi'rajnya itu melalui mimpi. Tidak. Nabi Isra Mi'rajnya itu zahir batin, bahkan masih pakai sendal. Makanya ada sebagian ulama menyampaikan terompahnya Nabi, sendalnya Nabi lebih mulia daripada Ka'bah. Tuh Pak, ada sebagian ulama menyampaikan demikian. Kenapa? Karena terompahnya Nabi, sendalnya Nabi saat itu menyaksikan pertemuan antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian ulama menyebutkan demikian. Nih, maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj bawa oleh-oleh. Ya, apa oleh-olehnya? Ialah salat 5 waktu, yang dimana ini salat penentuan manusia ini ibadahnya bagus atau enggak. Ya Pak, amalnya manusia baik atau buruknya, bagus atau tidaknya, dilihat dari urusan salatnya. Ya, Pak, termasuk ini salat pun hal yang sangat dicintai oleh Allah. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud bertanya sama Rasulullah, Ayyu amali ahabbu ilallah ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Ini sebagai contoh, Bu. Sahabat Nabi kalau ketemu Nabi nanyanya urusan akhirat. Ya Rasulullah, kata ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Kita kalau ketemu Mbah Yai, yang ditanyain Mbah Yai, panjungannya Pak Yai, saya mau jual tanah, saya mau kebeli tanah, yang diomongin dunia terus dunia. Ada nggak Mbah Yai yang begitu? Ada ketemu kita cuma minta selfie doang. Ada yang ketemu kita cuma minta urusannya kebunnya lancar, sawahnya lancar. Giliran udah lancar lupa sama Mbah Yai. Ada yang begitu, ada. Ada yang begitu, ada. Ya. Ayo ketemu kiai, ketemu para habaib, datang ke rumah Mbah Yai. Mbah Yai, doakan keluarga saya supaya barokah dunia akhirat, supaya taat beribadah kepada Allah, supaya senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Bawa anaknya Mbah Yai, ini anak saya jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Amin ya Rabbal. Maka kata sahabat, ya Rasulullah,
pada tepat waktunya. Sholat pada tepat waktunya. Mungkin bagaimana kalau kita sholat cuman posisinya kita nggak ikut berjamaah, kadang-kadang kita masih di kebun, waktunya agak telat, apakah Allah masih mencintai kita? Itu kita hanya melaksanakan sholat fardunya, kewajiban saja, tapi keutamaannya kita nggak dapat. Begitu suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Begitu mendengar suara adzan, setelah anak-anak ini baca sholawat, kita siapin wudhu, datang sholat berjamaah. Itulah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Kita dapat keutamaannya sholat pada tepat waktunya. Ya Pak? Ya Pak? Ya. Kalau orang sini bagaimana? Kalau orang sini bagaimana? Tepat banget. Kata ibu-ibu, Mumuy, suami saya jangankan sholat pada tepat waktunya, sholat aja jarang. Itu suaminya orang sana. Itu suaminya orang sana. Orang sini mah cuma pindahannya doang. Ya Allah. Kelak di yaumil kiamah yang pertama yang ditanya urusan sholatnya Pak. Kalau urusan sholatnya bagus, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga Pak. Karena sholat itu adalah silah penyambung. Pak, Pak, Pak. Sholat itu yang diutamakan Pak. Bapak-bapak tahu duit, Bu, tahu duit. Orangnya kelihatan mukanya. Ibu punya duit, tapi di situ tuh nolnya ada 5, nolnya ada 6, tapi nggak ada nomor satunya. Ke warung, kira-kira payu apa nggak tuh uang tuh? Berlaku apa nggak tuh uang? Ibu punya uang 1 lembar, nolnya ada 6, nolnya ada 7, bahkan nolnya ada 10. Nol. Tapi nomor satunya sobek. Kira-kira ini warung mau nerima apa enggak? Enggak berlaku. Paham kan Pak? Paham. Sama. Sholat itu nomor satunya, baru ibadah yang lainnya nol. Enggak jadi 100.000 kalau ada nomor satu. Benar enggak? Paham? Kalau udah paham pulang Pak. Kita paham. Ayo. Kita belajar Pak Bu ya. Tadi itu kita harus ingat-ingatin terus. Bahkan sholat ini adalah bagaikan mahkota. Ya Bu ya. Jadi ini sholat ialah sebagai mahkota. Ini bagian kepala. Ini kepala kan mahkota nih. Badan kalau ada kepalanya kayak setan. Paku. Ibu-ibu ada tamu tengah malam, datang orang tengah malam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepalanya nggak ada. Takut nggak Bu? Takut nggak Bu? Sama kayak ibadah begitu. Tahajud nggak berhenti-berhenti, sholat sunnah nggak berhenti-berhenti. Wajibnya bolong-bolong. Bahkan nggak pernah sama sekali. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semangat lagi, amin ya robbal alamin. Pak, Bapak ini kan lagi usaha cari nafkah. Setelah pulang bawa uang, setelah pulang bawa rezeki, dia makan sama anak sama istri. Makanan ini jadi berkah jika Bapak begitu mencari rezekinya, mencari nafkahnya dengan ibadah.
Ya, banyak para suami yang terkadang mencari rezeki lupa dengan ibadah. Akhirnya kurang berkah. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Ayo kita cari keutamaan supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. As-salatu ala waktiha, salat pada tepat waktunya. Ini hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi, ya sahabatku, wahai sahabatku, yang kedua, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bu, bagaimana sih bentuk berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya? Apakah begitu diperintahkan orang tua, anak langsung menjalankan? Itu namanya masih belum berbakti, belum dapat keutamaan. Itu masih banyak, itu termasuk adalah kewajiban. Ibu nyuruh anak, nah tolong ambilin air di ember, dibawa sama anaknya segera langsung. Itu namanya kewajiban karena perintah. Tapi begitu datang ibunya mau minum, ibunya belum ngomong, anaknya udah nyiapin. Itu birrul walidain, cara berbakti. Sebelum orang tuanya ngomong, anaknya udah nyiapin. Itu dapat keutamaannya, dicintai oleh Allah. Bu, Pak, ya Bu. Sama juga seorang istri yang solehah, yang mendapatkan keutamaan di hadapan Allah, mencintai Allah. Suami belum ngomong, istri udah nyiapin. Itu sama aja Bu. Suami belum aham, istri udah aham duluan. Ya maksudnya begitu. Ya Bu. Ya Bu. Kalau cuma sekedar melaksanakan perintah, itu kewajiban. Tapi berbaktinya seorang anak, bapak belum nyuruh, anaknya udah nyiapin duluan. Senang gak Pak? Anak ini pintar cari perhatian orang tuanya, apa sih yang diinginkan orang tuanya. Jadi dia nyari-nyari nih. Pengen Pak punya anak begitu? Pengen Pak punya anak begitu Pak? Orang tua belum ngomong, anak udah nyiapin. Emaknya lagi pusing, belum punya uang, gak ada uang, datang anak yang bawa uang 10 juta. Wow, amin Bu. Wahu. Wahu. Itu Bu. Mama nih Masya Allah. Ibu-ibu pengen punya anak yang demikian Bu. Sebelum ibu udah perintah, anaknya udah paham pengen. Nih calon generasi penerusnya nih. Ya, maka ayo, ibu-ibu nggak salah, ibu-ibu luar biasa acungi jempol. Kenapa? Karena anaknya sudah dimasukkan ke majelis ini, karena anaknya sudah didorong untuk datang ke musola takwa ini, untuk dididik oleh ulama-ulama. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak jadi anak-anak yang berbakti. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat terus berjuang Bu. Ayo, kalau bisa setelah hafal Quran ini, setelah anaknya ngaji di TPA, oh Mbah Yai, anak saya pengen ke pondok pesantren, bawa ke pondok pesantren. Ya Bu, ibu-ibu ikhlas gak kalau anaknya ke pondok pesantren? Ikhlas gak anaknya ke pondok pesantren? Ridho gak Bu? Amin ya Rabbal. Sebab ada ibu-ibu yang nangis anaknya di pondok pesantren Pak. Kalau bapak-bapak sih tegar aja. Nah mau ke pondok, ya sip. Anaknya ke pondok semua, tinggal yang bungsu. Yang bungsu kan yang dicintai banget sama emaknya biasanya. Kalau bapak mah tegar. Nah mau kemana? Mau ke pondok. Ayo bapak dukung. Kan di rumah sepi nanti. Nah bapak-bapak. Oh silakan. Emaknya menangis. Bapak ini, saya gak tega Pak anak saya ke pondok. Saya belum ikhlas Pak. Nangis emaknya melihat anaknya yang bungsu ke pondok. Sedih. Kata Bu Mui bilang, Bu, lebih baik nangis sekarang melihat anaknya di pondok ketimbang nanti ibu nangis karena perlakuan anaknya kurang ajar.
Ada nggak? Ini terutama yang nenek-nenek yang udah pada tua nih, yang udah banyak cucu. Ini kan biasanya ibu-ibu, tuh kadang-kadang udah lebih rasa luar biasa lah buat mendidik anak nih. Kadang-kadang ibu-ibu pernah nggak nangis gara-gara anak? Tapi bukan karena nangis bahagia, tapi karena sedih. Kadang-kadang anak ngomongnya seenaknya ngomong. Makanya Umuy tadi malam juga ngobrol-ngobrol sharing dengan orang tua yang ada di kampung Umuy.